Halo, selamat malam e-graders. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir dalam acara sharing session promosi diri melalui CV bersama Bapak Bambang Wahidianto. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, boleh dong kenalan dulu e-graders dari mana aja asalnya. Bisa tulis di kolom chat atau bisa masuk di Slido ya. Mas Reza mohon bantuannya. Oke, sebelum kalian absen, mungkin aku dulu kali ya perkenalin diri. Perkenalkan semuanya, selamat malam e-graders, aku Dean yang akan memandu acara pada malam hari ini. Ayo yang lainnya boleh dong absen dulu dari mana aja nih. Kalau misalnya mau tulis di Slido, bisa ya di slido.com. Untuk kodenya 1580556 ya, bisa tulis nama asal kota. Oh, udah ada nih yang absen, aku baca dulu ya. Dari Tangerang Hadi Nadira Nisa nih Kak peserta Agung Salam dari Madura Kak, selamat malam dari Cikarang, Kak Jason dari Kabupaten Tangerang, Pekanbaru, Semarang, Sulawesi Selatan, dari Subang, Palembang, Ayu Divya, dari mana Kak Ayu Divya? Dari Gresik Kak, hai, halo. Jepara, Jawa Tengah, Merlin dari Sukabumi, oke, makasih banyak nih, oke. Di Slido, Agus Boyolali, wah banyak banget nih ya, Pekanbaru hadir. Oke, ada lagi nggak nih yang mau absen nih? Salam dari Nagari Minang, Kak, Padang, Kebumen, oke. Jakarta Pusat, Bengkulu, Jawa Tengah. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih yang sudah absen baik di chat room ataupun di Slido. Nah, sebelum kita masuk ke acara intinya, sebelum sharing-sharing juga, aku mau nanya dong satu pertanyaan nih. Kan ini kan judulnya promosi diri melalui CV ya. Nah, kira-kira menurut e-graders membuat CV itu sulit nggak sih? Atau kira-kira apakah e-graders punya kendala dalam menulis CV? Boleh banget nih, kalau berkenan ya, bisa banget tulis di Slido di 1580556, bisa juga di scan QR-nya atau boleh di kolom chat. Misalnya ini pertanyaan biasa aja sih, bukannya nggak perlu takut salah atau misalnya ragu, karena emang kita mau sharing aja dan Pak Bambang juga penasaran kira-kira apakah ada kendala yang e-graders rasain dalam pembuatan CV. Oke, ini ada yang jawab nih, kurangnya pengalaman. Oke, ayo aku tunggu. Kendalanya masih buta informasi terkait penggunaan CV, Kak. Oke, ayo yang lainnya. Ini biar Pak Bambang sambil mencatat nih kira-kira, oh ini kesulitannya gitu. Ayo ada lagi nggak yang mau sharing-sharing kira-kira apa sih kendalanya yang dialamin sama menulis CV? Saya tulis ya di slido.com 158056. Sulit tembus HRD, Kak. Hehe, mungkin CV saya masih kurang baik. Nggak boleh pesimis, Kak. Kurang promosi, kurangnya pengalaman juga, nggak pernah ikut organisasi. Oke, aku tunggu dulu ya. Nih di Slido lagi ada yang menulis nih. Oke, kurangnya pengalaman, desain CV yang kurang baik, bingung harus mulai dari mana, menulis experience, bingung letaknya. Oke, bingung lah ya, kendalanya nggak lolos interview, Kak. Oke, semoga dengan e-graders mengikuti acara sharing session ini bisa menambah manfaat dan jadi kalian punya tips and trick ya yang insya Allah bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke deh, sebelum kita mulai masuk, jadi aku perkenalin dulu kali ya narasumber malam hari ini. Oke, Bapak Bambang, kira-kira selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Adia. Selamat malam, e-graders. Oke, gimana kabarnya? Baik, Pak? Baik, tapi sini lagi hujan. Oh ya, by the way lagi hujan nih e-graders, tapi tetap semangat, Pak. Nih udah ada 100 orang nih. Aduh, makasih banyak ya e-graders. Oke, sebelum Pak Bambang memaparkan materi, aku bacain dulu sedikit kali ya CV dari Pak Bambang. Oke, bentar ya.
Oke, jadi Bapak Bambang Wahyudianto merupakan lulusan sarjana dari Universitas Indonesia, jurusan Fisika, dan melanjutkan jenjang masternya di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan mengambil program Magister Manajemen. Beliau juga memiliki pengalaman pelatihan dalam bidang Lens Manufacturing Technology di perusahaan Mito Fujikoki dan Manufacturing Executive Development di program Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Dan untuk pengalaman kerjanya, Bapak Bambang pernah berpengalaman di pabrik kamera sebagai engineer, grup perusahaan manufacture sebagai training and development, perusahaan oil service sebagai HR generalis, perusahaan pengawakan kapal sebagai HR general administration manager, perusahaan konsultan manajemen sebagai direktur pendidikan dan pengembangan, serta di pabrik frozen food produksi makanan seafood sebagai wakil direktur utama, dan yang terakhir sebagai dosen di Perguruan Tinggi Negeri Depok. Nah, kira-kira berikut gambaran CV narasumber kita malam ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, takutnya kalian udah nggak sabar. Oke, kita langsung saja. Pak Bambang, silakan waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Dian. Selamat malam, Igredes. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana memanfaatkan CV untuk promosi diri kita. Untuk itu saya akan menggunakan beberapa slide berikut ini ya. Tidak kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi yang namanya CV itu sebenarnya sudah banyak cara membuatnya, sudah diketahui. Lalu juga kalau kita cari bukunya, pedoman cara membuat CV yang baik itu banyak sekali beredar. Termasuk juga kalau kita mau buka Google, cari itu, kita ketik bagaimana cara membuat CV, itu banyak sekali contohnya, banyak sekali pedomannya. Jadi sebenarnya kalau untuk cara membuatnya, cara mengaturnya supaya kelihatan wah itu harusnya tidak kesulitan. Ya. Nah, tapi mari kita lihat lebih lanjut apa kira-kira yang perlu kita siapkan untuk membuat CV sehingga bisa menjadi sarana kita mempromosikan diri ya. Nah, pertama kita lihat yang namanya CV itu seperti apa. Nah, kita akan tahu nanti pengertiannya bagaimana. Lalu kita akan melihat fungsinya itu untuk apa sih CV itu. Gitu. Lalu nanti kita lihat informasi apa saja yang perlu kita tampilkan di CV dan apa yang tidak perlu disampaikan di situ. Lalu nanti ada format CV. Jadi bagaimana cara kita membentuknya. Lalu ada juga foto pada CV, bagaimana kita perlu menampilkan atau tidak, lalu berbagai aturan pokok yang lain, serta surat lamaran, karena kalau CV dikirim itu biasanya disertai surat lamaran ya, dan bagaimana cara kita mengirim CV yang baik. Nah, dalam waktu yang hanya sekitar 40 menit sampai 1 jam ini, kita tentu tidak punya waktu yang cukup untuk membahas detail sampai rinci-rincinya. Tetapi paling tidak garis besarnya akan kita sampaikan berikut ini. Pertama, yang namanya kurikulum vitae atau CV itu bahasa Latin ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu course of life, itu artinya perjalanan hidup. Maka di masa lalu orang suka menyebutkan bukan CV tapi riwayat hidup. Sama isinya, tapi kalau orang bilang riwayat hidup itu kesannya jadul gitu ya. Nah, tapi sekarang ada istilah baru lagi namanya resume ya. Nah, ini orang kadang-kadang membedakan. Nanti kita akan bahas bedanya di mana. Intinya adalah ini ringkasan pribadi dari riwayat dan kualifikasi profesional Anda ini. Jadi Anda bikin catatan tentang riwayat perjalanan karirnya, kemudian bisanya apa saja, pendidikannya apa saja, skillnya apa saja, itu yang dimaksud dengan CV. Nah, jadi isinya itu tujuan karir Anda apa? Jadi di dalam CV dituliskan Anda mau jadi apa? Anda mau melamar pekerjaan sebagai apa? Itu ditulis.
Lalu pendidikan Anda apa? Pengalaman kerja. Kadang-kadang kegiatan juga. Ada yang kegiatan sosial, kadang-kadang dimasukkan juga. Tapi tentunya nanti ada alasannya mengapa disebutkan atau tidak. Lalu kehormatan itu artinya prestasi yang membuat kita dihargai. Itu misalnya ada yang lulus cum laude, ya kan? Ada yang pernah menjadi waktu SMA pelajar teladan, ada yang pernah mendapat medali kejuaraan karate nasional gitu. Itu ada yang juga menuliskan. Nanti kita lihat perlu atau tidak, ya. Lalu keterampilan khusus apa yang kita miliki. Nah, disitulah letaknya isinya CV itu yang biasa kita lihat. Nah, kalau kita bandingkan, katanya ada beda sedikit antara CV dan resume. Kalau CV itu isinya lebih banyak, resume itu lebih ringkas. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang bilang tolong kirimkan CV dan juga kirimkan resume. Nah, kita jadi bingung yang mana nih gitu. Nah, biasanya CV isinya bersifat kronologis. Jadi perjalanan karir seseorang berdasarkan waktu, pendidikan berdasarkan waktu. Kalau resume memberi informasi untuk pihak tertentu. Jadi misalnya orang itu ingin melamar untuk menjadi katakanlah karyawan di bidang akuntansi di suatu bank. Di bidang apa dia? Oh, dia maunya di bagian kredit. Nah, akan beda kalau misalnya dia ingin bekerja untuk suatu akuntan publik. Karena spesifikasi kerjanya akan berbeda. Gitu ya. Nah, di beberapa negara, CV dan resume itu bisa dianggap sama. Tempat lain, di negara lain, tidak berbeda. Jadi kalau kita ngomong sama orang Amerika, misalnya, di sana itu CV dianggap lebih luas, jadi mereka pakai istilahnya kalau ngelamar kerja itu resume. Tapi di negara lain kalau ngelamar kerja itu pakai CV, bukan resume. Gitu ya. Gitu. Nah, di Indonesia ini istilah yang banyak dipakai itu CV, bukan resume. Tapi kalau Anda mau melamar kerja di sini ada teman yang bilang resume ya bikin aja. Itu cuma istilah lagi di sini ya. Tapi intinya yang kita maksud CV yang kita akan bahas ini adalah catatan tentang apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kualifikasi kita untuk melamar kerja. Itu aja. Jadi nggak usah diperdebatkan antara pengertiannya ya. Sepakat ya? Oke. Sekarang supaya aman, saya akan memakai istilahnya CV aja ya. Nah, CV itu bukan autobiografi, bukan catatan kehidupan kita dari lahir sampai sekarang. Enggak itu ya. Bukan daftar pengalaman yang macam-macam, termasuk yang nggak relevan dimasukin juga, bukan itu. Jadi ini bukan semacam bahan bacaan yang bisa dinikmati ceritanya dari waktu lahir seperti apa, kemudian masa remaja seperti apa, bukan itu. Ya, jadi ini juga bukan semacam dokumen yang banyak typonya, banyak salah ketiknya, banyak salah datanya, formatnya seenaknya, tata bahasanya semaunya, ya, karangan indah yang berdiri, bukan itu. Jadi CV itu harus sesuatu yang supaya Anda memberikan penawaran kepada perusahaan. Ini loh nilai saya. Anda menyampaikan ke perusahaan, ini loh, aku bisa melakukan sesuatu untuk perusahaan. Saya bisa memberikan sumbangan kepada perusahaan karena saya punya skill tertentu. Karena saya punya latar belakang pendidikan yang pas dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini yang perlu ya. Jadi kita harus tahu pengalaman terkait. Pengalaman kita secara kronologis saya tahu. Kita punya presentasi yang dipoles secara profesional. Zaman sekarang ini sampai wajah aja bisa dipoles supaya kelihatan glowing gitu ya. Nah, yang namanya CV juga bisa dipoles.
CV ini adalah alat ampuh untuk mengarahkan pertanyaan wawancara. Tuh, kok bisa? Ya, jadi kalau Anda ngelamar kerja, itu nanti Anda akan dipanggil untuk wawancara, itu Anda bisa membuat CV Anda menjadi alat untuk membuat si pihak perusahaan, si pewawancara itu mengikuti alur yang Anda mau. Dan Anda sudah siapkan jawabannya. Itu bisa dibikin. Ya. Jadi CV itu seperti contekan gitu, contekan wawancara Anda mau apa. Anda bisa bikin wawancara itu mengikuti Anda mau mempromosikan diri Anda seperti apa. Jadi di sini Anda bisa pamer kesesuaian. Budaya itu katakanlah seperti bekerja, ya, itu Anda bisa tunjukkan bahwa yang Anda miliki itu cocok dengan perusahaan. Jadi ini juga seperti suatu pernyataan yang bisa Anda berikan bahwa ini bisa memberikan dampak supaya Anda bisa diterima di perusahaan. Tetapi sebenarnya CV itu intinya bukan supaya Anda diterima. Yang supaya Anda diterima itu kan ada sesuatunya yang lain, yaitu si perusahaan merasa cocok dengan Anda. Jadi CV ini membuat mereka ingin tahu lebih dalam tentang diri Anda, sehingga Anda akan dipanggil untuk wawancara. Jadi ini adalah advertising, ini adalah iklan tentang diri Anda supaya Anda diwawancara. Jadi CV itu adalah bagian dari upaya kita untuk mempromosikan diri kita. Kalau cara mempromosikannya salah, ya Anda nggak akan dipanggil, loh. Nah, itulah yang perlu kita lakukan supaya CV kita bisa membantu kita membuat perusahaan mau mengundang kita. Bagaimana kita menghadapi wawancara? Nanti pada sesi yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Hari ini kita nggak bahas tentang wawancara. Kita hanya bahas bagaimana supaya CV kita itu menarik dan membuat orang mau memanggil kita. Nah, selanjutnya kita akan lihat CV yang baik itu harus menjual Anda kepada pembaca yang tepat. Ya. Ibaratnya iklan kan, iklan itu tergantung kepada siapa dibuatnya. Kalau yang menjadi targetnya itu adalah katakanlah iklan untuk ibu-ibu yang senang belanja, apa yang kita lakukan? Oh, ibu-ibu itu mungkin yang paling penting adalah harganya tidak mahal. Nah, kita akan bahas dari sisi bagaimana harganya supaya masuk. Tapi kalau misalnya ini kepada anak-anak muda yang senang teknologi, maka kalau kita menjual pada mereka, kita berikan penekanan pada teknologinya ini canggih. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bisa tahu. Tahu dari mana kita? Nah, tahu kita dari mana? Kita lihat siapa sebenarnya yang masang iklan. Nah, pada saat kita melihat iklan lowongan kerja, ya, waktu ada lowongan kerja, jangan cuma dilihat judulnya. Kan sudah ditulis tuh lowongan kerja, dibutuhkan seorang administrasi, dibutuhkan seorang engineer. Tapi lihat lebih jauh, itu ada spesifikasi yang diperlukan. Misalnya, ini dibutuhkan engineer untuk bekerja di pertambangan. Skill apa yang dibutuhkan? Ini dibutuhkan untuk administrasi di sebuah rumah sakit. Yang dibutuhkan apa? Jadi, Anda harus tahu persis apa yang diminta perusahaan. Dengan demikian, Anda bikin CV juga sesuai dengan yang dimaui perusahaan.
Jadi bikin CV itu tidak asal buat, tidak asal tulis, ya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau cocok, matching, itu akan menjadi bagus. Perusahaan akan merasa, oh ini bagus nih, dia punya latar belakang yang cocok dengan kebutuhan kita. Jadi kalau begitu Pak, kalau kira-kira kebutuhannya perusahaan nggak cocok dengan kita nggak usah ngelamar. Nah, iya, kalau nggak cocok jangan lamar. Karena ada yang lamar sia-sia, nggak akan dipanggil. Karena itu, Anda harus membangun portofolio. Skill Anda apa saja yang diperlukan, pengalaman apa saja. Pak, saya baru lulus, bagaimana dapat pengalaman? Oh, pengalaman bukan berarti pengalaman kerja saja loh. Anda pernah magang nggak? Nah, itu penting. Anda pernah nggak membantu kepanitiaan tertentu? Ya Pak, tapi kepanitiaan saya hanya level kampus. Nggak apa-apa. Tapi itu perlu. Jadi di situ Anda tunjukkan bahwa Anda punya skill yang Anda kembangkan. Misalnya apa? Saya kuliahnya katakanlah teknik, tapi saya juga belajar bagaimana memegang keuangan. Saya pernah menjadi bendahara di pertemuan mahasiswa teknik se-Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sampaikan dalam CV kita. Apa saja yang kita miliki, apa saja yang bisa kita sampaikan, apa saja pengalaman, keterampilan yang bisa kita sumbangkan, yang jadi gunakan ke perusahaan. Oke. Berikutnya. Jadi CV itu seperti billboard. Billboard itu loh, apa namanya, papan iklan itu loh. Atau kalau Anda mau, mau yang lebih canggih, ya boleh. Mau bikin Videotron, boleh. Anda bikin CV Anda seperti Videotron, boleh. Ya. Tapi intinya adalah CV itu adalah papan iklan Anda. Itu billboard Anda. Nah, dalam billboard itu, apakah semua informasi mesti dimuat? Nggak muat, ya, nggak cukup. Jadi space-nya cuma sedikit. Karena itu informasi yang paling penting dan relevan yang boleh muncul. Yang nggak penting, nggak relevan, nggak usah ditulis. Nah, informasi macam apa yang perlu kita tuliskan? Kembali lagi, lihat dari sudut pandang calon pemberi kerja, dari sudut pandang perusahaan, bukan dari kacamata kita. Mungkin bagi kita penting skill itu. Misalnya saya punya pendidikan di bidang eksakta, gitu ya. Saya bekerja di bidang yang saya ingin melamar bekerja di bidang itu. Tetapi kan tidak semua pengetahuan dan keterampilan saya waktu kuliah itu cocok dengan kebutuhan perusahaan. Jadi nggak semuanya perlu saya tuliskan. Misalnya saya dulu belajar tentang tentang bagaimana astrofisika, fisika berbintang. Itu nggak ada perusahaan yang membutuhkan. Jadi saya nggak perlu tuliskan bahwa saya ngerti itu, gitu. Ya. Jadi hanya yang kira-kira dibutuhkan perusahaan itu yang perlu ditulis. Pertanyaan berikutnya akan begini, Pak, saya ngelamar ke 10 perusahaan. Berarti CV-nya 10 macam. Yes. Jadi Anda melamar ke setiap perusahaan, CV-nya harus beda. Kecuali 10 perusahaan itu kebutuhannya sama. Jadi spesifikasi yang dibutuhkan sama. Misalnya perusahaannya semua membutuhkan akunting untuk menghitung beban perusahaan. Semuanya sama. Nah, CV-nya mungkin bisa sama. Tapi kalau yang satunya untuk menghitung biaya produksi, satu lagi ngitung untuk menghitung pemasaran perusahaan, ya lain dong. Ya. Maka itu CV itu tidak bersifat generik. Ya, Anda harus bikin sifatnya spesifik. Tergantung dari permintaan perusahaan. Pak, kalau ternyata saya melamar kerja
Kan minggu lalu saya bilang, kita boleh melamar kerja ke perusahaan meskipun perusahaan itu tidak sedang membuka lowongan kerja. Terus kira-kira CV-nya seperti apa? Nah, untuk perusahaan seperti itu, kita boleh menuliskan CV yang kita mau. Apa itu? Kira-kira yang kita ahli di bidangnya apa? Lalu kita bilang, saya ingin bekerja untuk bagian tertentu. Saya ingin, saya ini terlatih untuk melakukan survei pasar. Saya terlatih untuk melakukan penelitian di bidang survei customer. Saya boleh tuliskan itu. Karena saya ingin bekerja di bidang itu boleh, ya. Tapi kalau di situ ternyata tidak ada kebutuhan, ya kita harus sabar menunggu. Nah, berikutnya kita akan lihat apa sih manfaat CV kita. Jadi tujuan utama dari CV atau resume itu adalah mendapat peluang untuk diwawancara. Target kita adalah kita dipanggil untuk wawancara. Jadi dengan CV itu Anda akan mempersiapkan diri untuk sebuah wawancara. Targetnya itu. Nah, setelah kita diwawancara, itu nanti kan CV dipegang oleh pewawancara, oleh orang yang interview Anda. Nah, dia akan mengingat bagaimana waktu Anda diwawancara. Kalau wawancara Anda bagus, maka dia akan memberikan catatan istimewa dan membuat dia akan menyiapkan posisi. Jadi CV juga menjadi dasar bagi pewawancara untuk memastikan dia memang benar, betul Anda itu memang cocok, memang betul. Jadi alasannya memanggil Anda itu memang cocok karena CV-nya memang sesuai. Jadi buatlah CV-nya cocok dengan kebutuhan perusahaan. Susah ya? Oh ya, tidak ada yang mudah, cuma memang susah, tapi harus dilakukan. Nah, saya ngelamar sudah berkali-kali kok gagal terus. Nah, kita coba sekarang dengan resep baru, ya. Nah, apa sih yang ingin kita informasikan pada CV? Biasanya di sana itu hanya 5 hal. Pertama, informasi pribadi yang menyangkut nama, menyangkut alamat, telepon, dan sebagainya. Kedua adalah sasaran atau objektif. Sasaran atau objektif itu seringkali tidak disampaikan oleh pelamar. Dan sorry ya, banyak perusahaan yang tidak peduli dengan objektif. Karena perusahaan juga nggak tahu. Saya bocorin. Tetapi sebenarnya kalau perusahaan yang bagus, dia melihat sasarannya si calon karyawan ini apa sih. Jadi kalian harus membuat ini juga spesifik. Jangan buat, saya ingin jadi staff atau karyawan tetap di perusahaan Anda. Enggak itu. Tapi yang spesifik. Saya ingin bekerja di bagian quality control, di mana keterampilan saya yang namanya 7VC Tool, New 7VC Tool, saya pemegang black belt, semuanya bisa dipakai. Nah, di sini juga ada kualifikasi. Kualifikasi itu menyangkut pendidikan, pelatihan yang Anda pernah terima, skill apa saja yang Anda miliki, ya, tentang pendidikan. Keempat itu pengalaman, riwayat pekerjaan dari saat Anda mulai masuk setelah lulus ini sampai setelah Anda menempuh karir sekarang. Hati-hati dengan pengalaman. Anda mungkin bilang, wah kalau gitu saya kerja tiap 3 bulan keluar saja, pindah supaya pengalamannya banyak. Salah. Perusahaan menilai kalau orang yang seringkali pindah pekerjaan itu satu, tidak punya loyalitas. Kedua, ini keluarnya karena kemauan sendiri atau karena dipecat. Nah, pertanyaan kan. Ketiga, kalau dia hanya sebentar di satu perusahaan
dia tidak sempat belajar tentang apa yang ada di perusahaan. Jadi meskipun pengalamannya pindah banyak perusahaan, tapi tidak memiliki pemahaman yang kuat di bidang yang dia pernah kerjakan. Nah, itu hal yang mesti dipertimbangkan. Karena itu, kalau bekerja di satu perusahaan, jangan buru-buru pindah-pindah. Ya, ini berpengaruh. Kelima itu referensi. Referensi itu apa? Referensi itu adalah orang yang memberikan jaminan bahwa Anda itu memang qualified. Entah qualified punya kualitas dari sisi keterampilan, punya kualitas dari sisi pendidikan, atau kualitas dari sisi apa namanya soft skill. Jadi ini semua akan berperan dalam apa namanya langkah Anda memasuki dunia kerja. Nah, kita akan lihat berikut ini. Kadang-kadang ada informasi tambahan yang diberikan. Misalnya apa? Kehormatan. Jadi tadi kan pernah menjadi juara ini, juara itu, penghargaannya apa, kegiatan apa yang pernah dilakukan. Oh, saya pernah pramuka, pernah ikut Rembulan Nasional, atau pernah ikut kegiatan internasional. Boleh nggak dimasukkan? Lihat dulu, kebutuhannya apa. Ya, ada yang bisa dimasukkan, bisa ada yang tidak. Layanan masyarakat. Kadang-kadang ada perusahaan yang senang atau mencari karyawan yang pernah atau sering melakukan kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. Kenapa? Kok bisa ada perusahaan yang punya program namanya CSR? Ya. Jadi Corporate Social Responsibility. Itu pasti membutuhkan orang yang banyak atau punya pengalaman berkecimpung di masyarakat. Nah, jadi itu mungkin diperlukan. Jadi Anda boleh masukkan. Kemampuan bahasa asing. Ya, tentu. Apalagi kalau perusahaan itu memiliki jaringan atau memiliki kaitan dengan perusahaan di negara tertentu yang membutuhkan bahasa itu. Saya pernah ceritakan bahwa ada staf saya dulu yang waktu SMA belajarnya bahasa Arab. Orang tua juga kaget, kenapa gitu? Tapi belakangan waktu kami membuka kesempatan untuk menjadi supervisor di Abu Dhabi, dia terima karena dia punya kemampuan itu. Sekarang lagi apa? Lagi ngetren bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina, boleh ada cantumkan. Lalu pengalaman menjadi relawan. Relawan, emang ada Pak? Ada kan jadi relawan. Anda misalnya menjadi relawan untuk pengiriman bantuan sosial di korban banjir dan sebagainya. Mereka bekerja dengan berbagai kelompok yang lain. Mereka berbagi dengan kalangan yang berbeda. Dulu ada yang namanya program Indonesia Mengajar. Ya. Nah, seorang sarjana dikirimkan ke daerah untuk menjadi guru selama 1 tahun penuh di tempat yang susah untuk berkomunikasi, nggak ada sinyal HP dan sebagainya. Nah, anak-anak yang lepas dari sana itu sangat dibutuhkan perusahaan. Kenapa? Sudah terbukti mereka mampu hidup di tempat yang tidak mudah. Dan mereka terbukti punya loyalitas dan punya dedikasi yang tinggi. Nah, itu dicari. Keterampilan terkait. Nah, itu mungkin juga dibutuhkan keterampilan yang cocok dengan bidang pekerjaannya. Keadaan komputer. Sekarang ini kan kita lihat banyak orang yang dibutuhkan di bidang-bidang tertentu, misalnya masalah gaming. Gitu. Kalau dulu zaman saya mungkin masih program tertentu yang dibutuhkan. Sekarang penguasaan bahasa komputer itu perlu,
juga bagaimana memanfaatkan keterampilan itu untuk membantu perusahaan di bidang IT. Publikasi, pernah nulis apa, pernah menulis di media dan sebagainya, presentasi, pernah tampil di mana. Nah, ini ada lagi afiliasi. Afiliasi itu artinya Anda punya kaitan dengan organisasi yang besar, tapi hati-hati dengan afiliasi. Jangan tuliskan afiliasi berkaitan dengan politik. Ya, tapi afiliasi berkaitan dengan organisasi profesi yang benar. Politik tidak, sangat tidak disarankan. Tuh, emang ada Pak yang organisasi profesi? Ada. Misalnya ada perhimpunan atau organisasi mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. Jadi mahasiswa teknik kimia di Indonesia. Boleh itu dimasukkan. Anda afiliasi di situ. Dan Anda tunjukkan bahwa di organisasi itu Anda pernah mempunyai posisi istilahnya. Lisensi, sertifikasi, boleh enggak? Boleh. Kalau Anda punya keterampilan, Anda punya sertifikat tertentu, apalagi sampai level sertifikat dari BNSP, itu akan sangat berguna untuk melakukan pekerjaan. Prestasi di bidang olahraga pun juga bermanfaat. Nah, ini semua sifatnya tambahan. Kalau yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi, sifatnya pokok. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita melihat kondisi apa saja yang tidak perlu dicantumkan. Ternyata kalau Anda bikin CV suka ditulis di atasnya itu, resume atau kurikulum vitae, nggak usah. Itu nggak perlu ditulis. Juga tinggi Anda, berat Anda, usia, statusnya udah menikah atau single, nggak usah ditulis. Jenis kelamin, saya warga WNI keturunan, nggak usah. Saya Indonesia asli, nggak usah. Saya sukunya Jawa, saya sukunya Makassar, nggak usah ditulis. Kesehatan, nggak usah. Tanggal lahir, tempat lahir, apalagi nomor KTP, dan lain-lain, nggak usah. Kalau Anda pernah pindah kerja, alasan pindah kerja, tidak perlu. Juga gaji terakhir, pernah bekerja di satu perusahaan, gaji terakhirnya sekian, kemudian minta di tempat yang baru gajinya berapa. Nama referensi nggak perlu. Jadi misalnya Anda dapat referensi dari seseorang, tidak perlu ditulis namanya, tapi terus sebutkan referensi tersedia atas permintaan. Agama, afiliasi sosial, politik, keagamaan nggak usah. Hobi kecuali diminta. Kadang-kadang ada kan yang perusahaan minta. Apakah Anda single ataukah Anda sudah menikah? Kalau punya anak, anaknya berapa? Mengapa? Karena perusahaan punya pertimbangan tertentu. Nah, kalau itu yang diminta, ya harus penuhi. Ingat, jujur apa adanya ya. Balik ya, kita kembali lagi ke informasi utama tadi. Ada informasi pribadi, sasaran, kualifikasi, pengalaman, dan preferensi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang namanya informasi pribadi. Biasanya dicantumkan di bagian atas. Ya, paling atas. Namanya ditulis besar dan jelas. Alamatnya lengkap. Kalau Anda punya alamat 2, katakanlah pertama itu alamat sesuai KTP atau tempat tinggal yang tetap, dan kemudian Anda merantau ke di kota lain, sifatnya domisili saja, tulis dulu alamat tetap mana, domisili mana. Nomor telepon, kalau ada nomor telepon tetap, nomor HP juga, ya. Dan alamat emailnya.
gunakan nama profesional, ya, jangan pakai yang aneh-aneh. Ya. Contohnya begini, ini contoh pertama dibikin dalam bentuk seperti ini, yang paling atas ya. Boleh, ini kayaknya macam-macam, ada yang seperti ini pakai alamatnya domisili dan alamat tetap. Boleh, mungkin dia ini dulu waktu kuliah di Jakarta, dia domisili kos di daerah tertentu, kemudian waktu kemudian dia sudah lulus atau di sana, boleh. Atau dalam bentuk satu baris begini supaya kelihatan ringkas, boleh. Manapun bentuk yang Anda pilih, itu banyak contohnya. Di internet Anda bisa cari. Tapi yang saya harapkan, tuliskan dengan jelas supaya si pembacanya bisa mengetahui tempat alamat Anda di mana, nomor telepon Anda, email Anda, supaya Anda gampang menghubungi. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan kalau Anda nulis CV. Idealnya kan CV itu 1 halaman cukup. Idealnya. Tapi kadang-kadang nggak cukup nih Anda 1 halaman. Karena Anda punya pengalaman yang banyak atau skillnya banyak, jadi sampai 2 halaman. Pada halaman kedua, tolong tuliskan juga nama Anda. Minimal nama Anda. Dan email. Kenapa? Takutnya pada saat mungkin yang Anda kirim itu bentuknya adalah hard copy, Anda kirim ke sana, atau mereka terima soft copy tapi di print, itu terpisah halaman pertama sama halaman kedua. Nah, kalau sampai terpisah, maka yang dibaca halaman pertama saja, yang halaman kedua bingung ini milik siapa? Padahal yang halaman kedua itu penting. Gitu. Jadi sebaiknya di setiap halaman Anda tuliskan keterangan bahwa itu milik Anda. Oke. Nah, hati-hati dengan alamat email. Saya pernah mendapatkan email seperti itu. Ya, rasanya geli-geli juga ya, lucu-lucu juga. Tapi ini kan betul-betul tidak profesional. Pajak tegas, mau gue dong. Yang seperti ini jangan pernah digunakan. Jadi dari sekarang kalau Anda mau bikin email, gunakan nama Anda. Seperti dicontohkan di sebelumnya tadi, itu namanya. Pak, nggak ada Pak, nama itu dipakai orang. Ya Anda pakai cara apa sehingga si penerima lamaran Anda itu merasa, oh iya ini namanya yang digunakan namanya dia. Karena kalau tidak, nanti akan menyulitkan Anda. Dan kalau sampai seperti ini, kesannya itu Anda nggak profesional. Oke. Sekarang objektif. Objektif itu adalah kalimat singkat untuk menunjukkan posisi yang diharapkan. Jadi Anda, kan lamar kerja itu ada 2 macam. Pertama, ada lowongan kerjanya. Kedua, nggak ada lowongan kerjanya. Kalau yang ada lowongan kerjanya kan posisinya udah pasti. Anda udah pasti melamarnya di bidang itu. Kalau belum ada lowongan kerja, si penerima lamaran kan tidak tahu Anda melamarnya itu di bagian apa. Nah, maka Anda tuliskan di CV Anda kalimat singkat untuk menunjukkan posisi yang Anda harapkan. Nah, tapi tidak boleh hanya Anda bilang, saya berharap diterima di bagian itu. Saya ingin bekerja di bagian akunting. Tapi Anda jelaskan bahwa Anda punya skill tertentu yang cocok dipakai di situ. Yang Anda bisa berikan sumbangan di situ. Misalnya, saya ingin bekerja di bagian CSR. Kenapa? Saya punya pengalaman atau punya pengetahuan bagaimana menjalankan CSR. Saya pernah, hal-hal yang sifatnya mendukung pekerjaan nanti. Jadi perusahaan itu melihat orang ini sebenarnya punya punya keinginan untuk memberikan sesuatu nggak boleh perusahaan. Kan katanya jangan tanya perusahaan apa yang bisa perusahaan berikan kepada kamu, tapi tanya pada dirimu apa yang bisa kamu sumbangkan buat perusahaan.
Ya, jadi tunjukkan itu. Jadi Anda jelaskan alasan Anda membuat CV dan mengirimkannya. Dan ini menjadi pernyataan tujuan Anda bekerja di perusahaan itu. Kalau selama ini nggak pernah, kita mulai sekarang. Ya, contoh di dunia maya banyak. Anda tinggal pilih salah satu yang terbaik. Coba Anda lihat di sini. Objektif. Ya. Tata kuntik pada perusahaan itu dengan spesifikasi bidang perpajakan. Spesialisasi bidang perpajakan. Oke, ini masih oke. Tapi bagian belakang coba yang di bawah. Ini yang lain lagi. Karyawan tetap pada PT ABC. Loh, bukan cuma itu yang dibutuhkan, tapi Anda bisa berikan apa? Berikan sumbangan apa? Sekarang pendidikan. Pendidikan harus Anda sampaikan what-nya apa, where-nya apa, when-nya apa. Artinya apa? Anda itu dulu kuliah atau sekolah di bidang apa? Misalnya, saya kuliah di Universitas Gunadarma. Fakultas apa? Jurusannya apa? Di mana? Jakarta. Kapan itu? Waktunya jelas. Tahun kapan masuk, tahun kapan lulus. Pak, saya itu lulusnya sudah tepat 6 tahun. Ya nggak apa-apa, Anda jujur. Tapi meskipun 6 tahun, ternyata pernah menjadi ketua BEM, ya kan? Pernah menjadi putusan universitas kunjungan ke luar negeri. Lulus saja. Tidak berarti yang lulusnya telat itu pasti lebih jelek. Belum tentu kan. Jadi kita bisa memberikan timbangan atas sesuatu yang dinilai kurang. Jadi jangan lupa yang namanya nama dan lokasi dari perguruan tinggi Anda. Kalau Anda kebetulan kuliahnya di tempat yang terkenal, ya oke aja. Kuliah di ITB orang tahu semua ITB di mana. Kuliah di UGM orang tahu semua di mana. Tapi bukan berarti kalau Anda kuliah di perguruan tinggi yang lain itu selalu buruk. Enggak, belum tentu. Anda mungkin akan lebih diminati oleh yang mau memberikan pekerjaan. Kenapa? Ada alasan-alasan tertentu. Misalnya ingin membantu para anak muda dari daerah-daerah lain. Ingin melihat, oh ini anak ini mungkin masih bisa dikembangkan. Kebetulan saya dulu tidak beruntung menerima di perguruan tinggi. Ya, banyak peluang. Tetap harus berani. Ya. Anda tunjukkan fakultasnya apa, jurusannya apa, ya. Konsentrasinya bidang apa. Kalau Anda sudah lulus, Anda tulis lulusnya kapan. Ya. Tapi kalau Anda belum lulus, Anda juga boleh lulus lamaran. Ya. Anda tuliskan kapan kira-kira akan lulus. Kadang-kadang ada perusahaan yang mencari fresh graduate tapi belum dapat, ya udah, tidak apa-apa. Ini adalah mahasiswa tahun terakhir yang akan lulus 2 bulan lagi. Kalau GPA atau IPK perlu ditulis nggak? Nah, hati-hati. Kalau IPK Anda 3,8, tulis. IPK Anda 3,7, tulis. Tapi kalau IPK Anda 2,6, ya usah ditulis. Kan 2,6 sudah lulus, kan? Tetapi bukan berarti kalau IPK Anda 2,6 itu Anda buruk. Bukan. Anda masih punya kesempatan untuk melakukan banyak hal. Bukan berarti yang IPK-nya rendah itu pasti nasibnya buruk. Ya. Ada berbagai peluang yang lain. Anda boleh tanya, banyak orang-orang sukses yang IPK-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi IPK tinggi atau rendah itu jangan dijadikan hambatan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah relevan coursework. Artinya apa? Selama Anda kuliah misalnya,
itu dulu pernah nggak ada ikut pelatihan, ikut training. Kalau itu menunjang pekerjaan, tuh Pak, hobi saya itu memasak. Jadi dulu saya pernah kursus memasak. Perlu nggak dicantumkan? Ya Anda ngelamarnya jadi apa? Kalau Anda melamarnya di restoran besar, di mana situ Anda pada posisi yang berkaitan dengan, meskipun bukan Anda sebagai chef, tapi Anda punya pekerjaan berkaitan dengan itu, Anda boleh cantumkan. Misalnya Anda nanti ditempatkan di bagian pengadaan, Anda perlu punya skill tentang memasak itu akan sangat berguna. Jadi tidak semua hal itu harus persis seperti apa yang kita pelajari di kampus. Kadang-kadang ada pelatihan-pelatihan yang cocok untuk bidang pekerjaan tertentu. Lalu ada skill yang khusus. Nah, skill khusus apa itu misalnya? Ini skill yang unik, yang membuat Anda itu spesial. Seperti bahasa komputer. Zaman saya dulu, bahasa itu paling adanya Fortran, ada Pascal, Turbo Pascal. Sekarang ada yang namanya bahasa Python dan sebagainya. Kalau Anda tahu itu menjadi nilai. Karena bisa saja Anda tidak sekolah di bidang komputer, tapi Anda punya skill itu. Itu akan sangat membantu. Bahasa asing apa yang perlu diberikan perusahaan? Jadi Anda boleh sampaikan juga skill-skill yang lain. Nah, dalam hal ini Anda mesti spesifik untuk menjelaskan skill itu. Kalau Anda hanya bilang, saya mengenal berbagai bahasa komputer, bahasa apa itu? Ya, itu harus jelas, harus spesifik. Ya. Anda pelajari beberapa jenis bahasa, kapan Anda belajar itu? Berapa lama? Karena kalau Anda belajar atau kursus bahasa asing, tapi tidak pernah dipakai, lama-lama hilang. Pengalaman. Nah, pengalaman itu bagi yang fresh graduate mungkin kan tidak banyak ya, pengalaman pekerjaan mungkin belum ada. Jangan lupa Anda itu punya hal-hal yang bisa dicatatkan. Misalnya apa? Anda pernah nggak kerja part time? Oh, saya itu pernah kerja part time Pak. Jadi apa? Saya kerja di McD, jadi di bagian pelayanan. Loh, itu loh, sangat bagus loh. Bisa dicantumkan, itu Anda bisa menyatakan bahwa Anda itu punya background customer service. Karena di perusahaan tertentu mereka dapat pelatihan tentang customer service dan itu akan berguna bagi perusahaan lain. Ya. Lalu pernah magang, ya, internship. Anda pernah magang di perusahaan. Saya pernah kenal ada seorang mahasiswa, dia kuliah di Fakultas Sastra, tapi ternyata dia pernah magang itu di bidang yang saya tidak duga. Di bidang apa? Di bidang pemasaran. Kalau dia kuliah di Fakultas Sastra, ya, bisa saja itu dicantumkan. Itu akan bermanfaat nanti untuk lama kerja. Lalu ada pekerjaan yang sifatnya volunteer, yang sifatnya bakti, pelayanan masyarakat. Ya, ini bisa dicantumkan. Oh, saya dulu pernah Pak bantu ada kerjasama dengan kelompok tertentu atau pernah di yayasan tertentu. Ya, termasuk di klub-klub atau kegiatan kemahasiswaan di kampus, entah di BEM, entah himpunan mahasiswa, entah itu di ada kegiatan, ya. Perlu cantum. Itu termasuk hal-hal yang bisa mendukung nilai Anda di mata pemberi kerja. Nah, referensi, hati-hati ya dengan referensi. Referensi itu apa? Referensi itu
orang yang bisa memberikan penjelasan tentang diri Anda. Jadi referensi itu bisa saja dosen Anda, bisa mantan bos Anda di tempat yang lama, bisa guru, pembimbing waktu Anda skripsi, bisa juga Pak RW Anda atau Pak RT Anda. Bisa jadi orang yang memberikan referensi. Jadi kalau resume Anda bagus, kuat, Anda tuliskan referensi tersedia atas permintaan. Reference available upon request. Boleh. Nggak usah dicantumkan nama orangnya. Nggak perlu. Nah, tapi pada saat nanti melamar kerja, mungkin ditanya, Anda sampaikan orang siapa. Ya. Nah, jadi kalau mau cari referensi, ini pilih orang yang memiliki pengetahuan tentang keterampilan Anda, tentang kemampuan Anda, tentang etos kerja Anda, tentang sikap kerja Anda. Jangan sembarangan orang, ya. Jadi, sangat baik kalau Anda punya, katakanlah, referensi itu bukan cuma dosen, tapi misalnya dekan. Bagi perusahaan, ini luar biasa. Ada anak muda punya hubungan dekat dengan seorang dekan. Kenapa? Nggak semua orang kan, nggak semua mahasiswa yang dikenal sama dekan. Hanya mahasiswa yang punya prestasi tertentu. Misalnya dia ketua BEM, nah, banyak berurusan dengan dekan, dengan wakil dekan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau Anda tidak pernah aktif di suatu kegiatan, maka tidak akan sempat Anda berurusan dengan beliau-beliau itu. Ya. Nah, referensi jangan menggunakan teman. Kadang-kadang waktu melamar, saya juga tanya pada calon karyawan, referensi yang bisa disampaikan, siapa yang bisa menjelaskan tentang diri Anda? Dia sebutkan nama temannya. Itu tidak ada nilainya. Karena dianggap teman Anda sama-sama orang yang usianya seusia, sama-sama mencari kerja, belum bisa diandalkan. Jadi jangan gunakan nama teman. Saudara Pak, saudara juga tidak. Pak, saudara saya itu direktur di perusahaan Pak, nggak penting. Saudara coret. Pak, saudara itu, saya itu jadi dekan loh Pak, nggak boleh. Ya. Jadi kembali kita sampaikan, sorry, hilang ya? Iya Pak, tadi sempat keluar. Sebentar, saya masukkan lagi. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan. Ya. Oke, jadi yang jadi referensi tidak boleh teman, tidak boleh saudara. Orang tua, sorry, orang tua itu tantangan jadi referensi. Mengapa? Karena perusahaan menilai kalau orang tua, kakak Anda, adik Anda, itu pasti menilainya positif tentang Anda. Tidak objektif. Jadi jangan pakai mereka. Pakai orang-orang yang qualified, tapi bukan keluarga Anda. Nah, tapi ingat, waktu Anda mau mencantumkan namanya, itu minta izin dulu. Karena tidak semua orang akan berikan izin. Jadi misalnya Anda ketemu dengan wakil atau direktur kemahasiswaan atau manajer kemahasiswaan di kampus. Belum tentu beliau itu bersedia jadi memberikan referensi. Dia akan bilang, "Alah kamu dulu suka bikin onar di kampus, gimana saya mau cerita kepada calon pemberi kerja?" Nggak bisa. Nah, jadi harus minta izin. Nah, setelah Anda minta izin, itu Anda berikan resume yang Anda buat, berikan CV yang Anda buat kepada beliau. Jadi nanti kalau beliau dihubungi perusahaan, memberikan jawaban itu cocok dengan yang Anda buat gitu loh. Nanti ditanya sama perusahaannya, Pak, ini betul yang namanya Bambang ini dulu kuliah di
apa FIPAUI. Terus dia bilang enggak, kayaknya enggak di situ dia kuliahnya. Ya kan jadi membuat perusahaan ragu. Ini anak ini ternyata tidak jujur dalam menuliskan resume-nya. Padahal karena Anda tidak melakukan pendekatan lebih dulu kepada yang bersangkutan. Jadi jaga baik-baik. Di dalam CV ada foto. Ingat, gunakan foto yang terbaru, yang formal, dan yang tersenyum. Ya. Coba Anda lihat yang berikut. Mana kira-kira dia? Yang kiri apa yang kanan? Ya, yang kanan ini bagus sebenarnya, tapi lihat belakangnya. Belakangnya itu ada monitor, ada apa, dan sebagainya. Posisinya juga miring. Coba yang berikut. Yang kiri apa yang kanan? Jadi kanan Anda lihat. Ini pakai baju pesta. Ya, dengan posisi yang tidak sesuai untuk melamar kerja. Bagaimana ini? Yang kiri apa yang kanan? Dua-duanya tidak. Yang di kanan ini Anda lihat posisi ngambil fotonya asal-asalan. Tidak pas tengah. Yang di kiri pencahayaannya juga tidak tepat, ya. Dua-duanya tidak jadikan foto untuk lamar pekerjaan. Yang ini bagaimana? Yang di kiri rapi, yang di kanan asal saja masangnya. Saya pernah mendapatkan foto seperti ini. Jadi untuk membuktikan dia itu dulu mendapat prestasi di perusahaannya, dia pasang foto seperti ini dan dia beritahukan malam menghargai Best Contact Center Indonesia atau sekian. Lalu dia tunjukkan. Ini tidak jujur. Ya. Lalu waktu kita menuliskan CV, itu formatnya bagaimana? Formatnya idealnya ada 3 macam. Metodologis, fungsional. Yang ketiga itu, yang satu ini kombinasi itu fungsional. Satu lagi itu targeted. Targeted itu apa ya, Pak? Kita membuat CV atas kebutuhan perusahaan. Perusahaannya butuh apa? Kita sesuaikan. Yang nggak penting dibuang. Ya, tidak semuanya harus dituliskan. Oke, tapi hati-hati kalau Anda mencantumkan misalnya pengalaman kerja atau pendidikan, itu ada tanggal, ada tahun, harus match. Jangan sampai Anda menuliskan pengalaman kerja, tahunnya tidak lengkap. Misalnya tahun 2012 bekerja di perusahaan A sampai 2013, lalu blank kosong 2018 baru kerja. Selama sekian tahun Anda gimana? Kecuali Anda bisa berikan alasan. Ya. Nah, ini bentuknya yang kronologis seperti apa, yang fungsional, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah bikin yang namanya CV atau resume, ingat, dikirimnya pakai cover letter. Apa itu cover letter? Surat pengantar atau surat aplikasi, surat lamaran kerja, harus pakai. Ya. Contohnya apa? Contohnya banyak. Anda bisa ambil berbagai contoh di internet. Di buku, di pasaran juga banyak. Jadi Anda tinggal sesuaikan, Anda tinggal pelajari bagaimana. Tapi intinya adalah bahwa cover letter itu jangan copy paste, tapi Anda buat sendiri khusus untuk perusahaan tertentu yang Anda lamar. Ya, intinya ini harus spesial. Kalau CV spesial, surat juga harus spesial. Ya, jadi CV itu tulis sendiri, akurat, dan harus bisa dipercaya. Surat lamaran, tulis sendiri, harus tajam, dan harus informasinya clear, informasinya jelas. Bagaimana ngirimnya? Ingat, kirimnya itu bisa lewat pos, bisa lewat Tiki, JNE, dan sebagainya. Kalau Anda ngirimnya hard copy,
Ingat, jangan sampai Anda udah bikin CV bagus-bagus, ngeprintnya asal-asalan. Printnya juga harus bagus, apalagi kalau colornya juga tidak boleh belang, misalnya. Dimasukkan ke dalam amplop yang besar, jangan dilipat. Kalau dilipat nanti sayang. Ya. Kalau email, ingat, yang Anda kirimkan itu soft copy. Ada kuotanya. Kalau terlalu besar, banyak gambarnya, maka kadang-kadang ditolak oleh perusahaan sana. Karena mereka punya aturan yang diterima hanya misalnya 200 kilobyte. Gunakan software yang umum. Misalnya Anda nulisnya pakai PowerPoint, nulisnya pakai pakai Microsoft Word, jangan pakai program yang aneh-aneh. Karena kadang-kadang tidak bisa dibuka di sananya. Sayang. Nah, yang terakhir ini nanti perhatikan. Tidak boleh bohong. Jadi data yang disampaikan harus benar. Kejujuran itu sangat penting bagi kita. Sekali Anda bohong, maka Anda akan dicoret dan akan sulit mendapatkan peluang. Berikutnya, jangan berlebihan. Berlebihan apa? Anda sebenarnya ya nilainya bagus, tapi ditonjolkan berkali-kali. Tidak perlu. Ya. Informasi negatif. Jadi mungkin Anda pernah melakukan kesalahan di perusahaan sebelumnya atau pernah melakukan kesalahan di kampus sehingga katakanlah misalnya Anda lulusnya jadi lama-lama, tapi tidak usah ditunjukkan saya lulusnya lama karena ini karena itu, tidak usah. Ya. Kalau ditanya Anda jelaskan secara jujur. Ya. Jangan menuliskan informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Salah mengeja nggak boleh. Ya. Termasuk misalnya salah pakai istilah. Misalnya contoh gampang gini. Ada istilah namanya tolak ukur. Tolak ukur. Orang seringkali nulisnya apa? Tolak ukur. Itu menunjukkan yang bersangkutan tidak ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Salah tulis, typo. Itu tidak boleh terjadi. Jadi harus teliti. Jadi sebelum Anda mengirimkan CV atau surat lamaran kerja, tolong dibaca, dan dibaca kembali. Oke? Saya akan akhiri penjelasan ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk tanya jawab. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Dia. Silakan Mbak Dia.